Mengawali informasi yang pertama, Saudara Ketua Bawaslu Kepri yang dilaporkan TKD Prabowo Gibran mengaku siap memenuhi panggilan polisi. Menurutnya, pencopotan baliho pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 di Landmark Welcome to Batam telah sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum yang menjadi dasar regulasi tahapan pemilu 2024. Polemik pencopotan baliho Capres dan Cawapres nomor urut 2 di Landmark Welcome to Batam terus bergulir. Pasca pencopotan baliho, TKD Prabowo Gibran Kepri melaporkan Ketua Bawaslu Kepri dan Kota Batam ke polisi. Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Kepri Zul Hadril menyampaikan pencopotan yang mereka lakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, sebelumnya mereka juga telah melihat surat izin pemasangan baliho yang dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kota Batam. Dengan demikian, pemasangan baliho di Welcome to Batam tidak sesuai dengan pasal 71 ayat 1 huruf E PKPU nomor 15 tahun 2023, yang mana alat peraga kampanye harus dipasang sesuai dengan aturan dan tidak boleh di tempat umum. Menurut Zul Hadril, izin yang dikeluarkan oleh Pemko Batam tidak pas dijadikan landasan kampanye. Dalam hal itu seharusnya TKD Prabowo Gibran menggunakan aturan yang tertulis dalam PKPU. Maksudnya saya memang sedikit menanggapi statement beliau, bahwasanya menyatakan itu adalah izin resmi. Ya, izin resmi mungkin dari pemerintah mungkin iya. Tapi kan ini kan momennya pemilu. Pemilu itu kan yang dia pakai acuan itu dalam PKPU dan Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017. Turunannya PKPU dan surat edaran KPU dan surat keputusan KPU. Jadi sebagai dasar itu sangat lemah kalau menurut saya karena bertentangan dengan PKPU 15. Oke. Nah, usai dilakukan. Sementara terkait laporan yang dilakukan TKD Prabowo Gibran kepada polisi, disebut Zul Hadril sebagai hak TKD sendiri. Sementara terkait tuduhan perusakan alat peraga kampanye, Zul Hadril memastikan pencopotan dilakukan dengan baik. Untuk itu, Zul Hadril mengaku siap memenuhi panggilan dari pihak kepolisian. Perusakan apa penurunan baliho itu mereka menganggapnya seperti itu, Bang. Mungkin respon dari Bawaslu seperti apa, Bang? Ya, menurut saya nggak berdasar aja gitu. Kita melakukan itu penertiban, kita buka baik-baik, kita lipat baik-baik, kita simpan. Yang perusakan apanya yang dirusak gitu. Kalau balihonya rusak, koyak, sobek, isukir. Ini kita nggak ada yang koyak, nggak ada yang sobek, kita buka sama kita nggak pakai alat, cuman pakai jari aja kemarin membuka sampai apa namanya kawatnya itu pun juga kita bawa, kalau yang menempel di situ nggak ada yang rusak. Begitu, Bang ya. Jadi makanya saya juga kaget juga kalau dasarnya itu pengerusakan, apanya yang kita rusak. Berarti sudah dilaporkan ini mungkin Bawaslu siap nggak, Bang, misalnya nanti dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan segala macam? Secara hukum kita siap. Siap ya, Bang. Karena kita harus tertib dan taat dengan hukum. Karena ini juga Bawaslu juga bagian dari hukum pemilu. Ya kita harus mentaati hukum itu. Kalau kita dipanggil kita datang, kita klarifikasi saja. Laporan TKD Prabowo Gibran kepada polisi telah dilakukan pada Senin malam kemarin. Mereka melaporkan Ketua Bawaslu Kepri dan Bawaslu Kota Batam pasca pencopotan baliho Capres-Cawapres nomor urut 2 di Landmark Welcome to Batam pada Minggu kemarin. Demikian Bagun Salendra melaporkan dari Batam.